Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cinta bertepuk sebelah tangan seorang sahabat yang berakhir menyedihkan. Simak cerita berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Matahari sore merayap pelan di balik bukit kecil di pinggir kota, menciptakan langit jingga yang biasa menjadi saksi bisu kehangatan tiga sahabat, Raya, Arga, dan Nara. Mereka tumbuh bersama, berbagi tawa dan rahasia, seolah waktu tak akan pernah memisahkan mereka. Bukit itu bukan hanya tempat bermain, itu adalah rumah kedua, ruang sunyi yang menyimpan janji-janji tak terucap. Namun, di balik keakraban itu, ada perasaan yang perlahan tumbuh dan menyakitkan, perasaan yang hanya dirasakan satu orang dan tak pernah bisa ia bagikan. Raya menatap dua sosok di sampingnya dengan senyum yang hampir selalu ia paksakan. Arga tertawa lepas di sebelah kanan, menceritakan lelucon usang yang tetap berhasil membuat Nara terkikik kecil. Hati Raya sesak, namun ia tetap ikut tertawa, menyembunyikan kepedihan yang menjalari dadanya. Ia mencintai Arga, sejak lama, bahkan sebelum dirinya sadar bahwa itu adalah cinta. Tapi ia juga tahu, Arga hanya punya satu nama di dalam hatinya, Nara. Tak terhitung berapa kali Raya mencoba merelakan, mencoba berkata pada diri sendiri bahwa persahabatan jauh lebih penting daripada cinta yang diam. Namun setiap kali melihat Arga memperhatikan Nara, menyebut namanya dengan nada lembut, atau menatapnya dengan kekaguman yang bahkan tak pernah diberi pada siapapun, hatinya kembali hancur. Dan seperti biasa, Nara tidak pernah menyadarinya. Ia terlalu polos, terlalu murni, terlalu sibuk menata dunia kecilnya sendiri, tak tahu ada dua hati yang saling bertabrakan karena dirinya. Raya menyimpan semuanya sendiri, membungkus rasa cintanya dengan senyum dan tawa palsu. Ia mencintai Arga dalam diam, dan mencintai Nara dengan ketulusan yang sama. Dua orang yang paling ia sayangi, yang tak pernah tahu betapa berat menjadi orang ketiga dari kisah yang tak pernah ditulis. Ia bahkan sering membayangkan, bagaimana rasanya menjadi orang yang dicintai, bukan hanya menjadi tempat bersandar saat hati mereka lelah. Tapi mungkin, itu bukan takdirnya. Suatu malam, saat mereka pulang dari bukit, Arga sempat membukakan pintu mobil untuk Nara. Tindakan sederhana itu, kecil bagi siapapun, tapi bagi Raya, itu cukup untuk menghancurkan hatinya yang rapuh. Ia tersenyum tipis, menahan air mata yang mendesak keluar, lalu pura-pura sibuk dengan ponselnya. Tak ada yang tahu malam itu ia menangis di kamar, memeluk bantal dan mengutuk dirinya karena jatuh cinta pada seseorang yang bahkan tak melihatnya sebagai kemungkinan. Dan saat langit kembali cerah keesokan harinya, Raya bangun dengan wajah yang sama, ceria, kuat, dan tak tergantikan. Ia sudah ahli dalam berpura-pura. Lagi pula, dalam persahabatan, tidak ada tempat untuk cinta yang tak terbalas. Terutama ketika cinta itu berdiri di antara dua orang yang paling ingin ia jaga, Arga dan Nara. Hujan turun sejak sore, mengguyur kota kecil itu dengan tenang namun tak henti, seolah langit ingin mencuci segala yang tak terucapkan. Raya duduk di sudut teras rumah Nara, memeluk lututnya sendiri sambil menatap ujung jemari yang dingin. Di hadapannya, Arga dan Nara sedang membicarakan lagu lama yang dulu sering mereka nyanyikan bersama. Suara mereka terdengar biasa, tapi hati Raya sudah kacau sejak hujan pertama jatuh. Ia tahu ada sesuatu yang akan berubah malam itu, sesuatu yang tak akan bisa diperbaiki. Arga tiba-tiba terdiam, menatap Nara yang duduk tak jauh darinya. Hujan di luar menciptakan ruang yang begitu intim, dan seakan waktu membeku. Ia membuka suara. Nah, aku harus bilang sesuatu. Aku nggak bisa simpan ini lagi. Raya langsung menegang. Detik berikutnya terasa seperti jeda antara napas dan patah. Aku suka kamu. Dari dulu. Dari sejak kita naik kelas 2, aku nggak pernah berhenti ngerasain itu. Suara hujan masih sama deras, tapi dunia Raya seketika sunyi. Pandangannya kabur, bukan karena air hujan, tapi karena air mata yang ia tahan mati-matian. Ia menoleh ke arah Nara, yang membisu beberapa detik sebelum akhirnya menghela napas panjang. Arga, aku sayang kamu, tapi bukan seperti itu.
Aku nggak bisa balas perasaan kamu. Maaf. Suaranya lembut, tapi cukup untuk menghancurkan dua hati dalam satu kalimat. Arga tersenyum paksa, lalu mengangguk, berpura-pura kuat. Raya ingin sekali memeluknya, mengatakan bahwa ia ada di sana, bahwa ia mencintainya tanpa syarat, tapi bibirnya keluh. Ia bukan siapa-siapa dalam percakapan itu, hanya bayangan yang duduk terlalu dekat dengan kenyataan yang tak pernah berpihak padanya. Dan yang paling menyakitkan, bukan hanya melihat Arga patah hati, tapi menyadari bahwa bahkan dalam luka, hati Arga masih tetap milik Nara. Malam itu, saat mereka pamit pulang dan langkah kaki Arga terdengar menjauh, Raya menatap punggungnya dalam diam. Ia tidak menangis di depan mereka, tapi hatinya seperti diiris dari dalam. Ia bertanya pada dirinya sendiri, berapa lama lagi ia bisa menahan semua ini sendirian. Cinta diam-diam, luka yang sunyi, dan kehadiran yang tak pernah dianggap cukup. Ia mencintai Arga dengan seluruh jiwanya, tapi cinta itu tak pernah punya tempat untuk tumbuh. Sejak malam itu, semuanya berubah. Mereka masih bertemu, tapi tak lagi benar-benar hadir. Nara menjadi lebih diam, Arga berpura-pura biasa, dan Raya semakin mahir menyembunyikan air matanya di balik senyum yang sudah kehilangan makna. Ia tahu, jika terus begini, hatinya akan pecah. Maka untuk pertama kalinya, ia memilih bicara, bukan lewat suara, tapi lewat tulisan. Di kamar yang sepi, Raya menulis dengan tangan gemetar. Surat itu adalah isi hatinya selama bertahun-tahun, yang tak pernah berani ia ucapkan. Ia tulis bagaimana Arga telah membuatnya jatuh cinta dari cara paling sederhana, dari tawa kecil, perhatian diam-diam, hingga luka yang ia bagi tanpa sadar. Ia menulis semuanya, termasuk rasa sakit yang ia sembunyikan setiap kali Arga menyebut nama Nara. Lebih besar dari, aku nggak minta kamu balas. Aku cuma pengen kamu tahu, bahwa ada seseorang yang pernah mencintaimu dalam diam. Mungkin masih. Esok harinya, Raya menyelipkan surat itu diam-diam ke dalam laci meja Arga di studio musik mereka. Tidak ada niat untuk mengubah apapun, hanya ingin sedikit lega, meski akhirnya harus kehilangan segalanya. Ia tahu, setelah ini, mungkin tak ada lagi trio langit sore. Tapi mungkin, ini satu-satunya cara agar hatinya bisa bernapas. Arga menemukan surat itu seminggu kemudian, saat ia sedang mencari pick gitar di studio. Ia mengenali tulisan tangan itu seketika, halus, rapi, dan penuh keraguan. Saat ia mulai membaca, dunia seakan berhenti. Kata demi kata dari Raya menusuk hatinya dengan cara yang tak pernah ia duga. Ia terdiam lama, menatap lembaran kertas yang kini terasa lebih berat dari apapun. Untuk pertama kalinya, Arga melihat segalanya dari sudut yang berbeda. Semua kebaikan Raya, semua perhatian kecil yang dulu ia anggap biasa, ternyata adalah cinta yang ditahan, dipendam, dan dijaga dengan luka. Ia merasa bodoh, terlalu fokus pada seseorang yang tak bisa ia miliki, hingga tak melihat siapa yang selalu ada, dan mungkin, siapa yang sebenarnya ia butuhkan. Beberapa hari ia mencoba menghubungi Raya, tapi tak ada jawaban. Raya menghilang, menutup dirinya seperti sedang menyembuhkan luka lama yang akhirnya terbuka lebar. Arga menunggu di tempat biasa, bukit senja mereka, berharap Raya akan datang seperti dulu. Tapi setiap hari, hanya angin yang menemani. Nara, yang akhirnya tahu soal surat itu, hanya tersenyum tipis. Kamu selalu lihat aku, ga? Tapi dia, selalu lihat kamu. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Arga sadar, selama ini ia buta karena terlalu berharap pada cinta yang tak pasti, sementara cinta yang nyata hanya beberapa langkah di belakangnya. Dan di detik itu, Arga tahu, ia harus menemukan Raya. Bukan untuk meminta maaf, tapi untuk mencoba. Karena mungkin, mereka masih punya kesempatan. Jika Raya belum sepenuhnya menyerah. Senja kembali merekah di atas bukit yang dulu menyimpan tawa tiga sahabat. Arga datang lebih awal, duduk di tempat biasa, hanya ditemani angin dan suara dedaunan yang bergesekan pelan. Di tangannya, surat dari Raya sudah lusuh, tapi setiap katanya terpatri kuat di hati.
Ia tidak tahu apakah Raya akan datang. Tapi ia tetap menunggu, karena kali ini, ia memilih untuk menoleh ke arah yang selama ini ia abaikan, arah yang diam-diam mencintainya tanpa syarat. Langkah ringan terdengar dari balik semak. Raya muncul perlahan, tubuhnya tampak ragu, tapi matanya tetap menatap Arga dengan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Mereka saling diam, seakan tak tahu harus mulai dari mana. Dunia mereka sudah terlalu penuh dengan kata-kata yang tak pernah terucap, hingga keheningan terasa lebih jujur. Tapi kali ini, Arga tidak ingin menyia-nyiakannya. Aku baca suratmu, kata Arga akhirnya, suaranya nyaris tenggelam di antara desir angin. Dan aku sadar, selama ini aku terlalu sibuk mengejar bayangan, sampai lupa siapa yang benar-benar nyata. Raya menghela napas, menatap Cakrawala sejenak sebelum menjawab, aku nggak pernah berharap kamu balas. Aku cuma pengen kamu tahu, rasaku itu ada. Dan nyakitin. Arga tersenyum pahit, lalu berkata lirih, aku mungkin terlambat sadar, Ra. Tapi kalau kamu kasih aku kesempatan, aku mau mulai lihat kamu, bukan sebagai sahabat, tapi sebagai satu-satunya yang selalu ada. Air mata Raya akhirnya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena ada ruang di dadanya yang selama ini tertutup, kini terbuka perlahan. Namun luka yang ia bawa terlalu dalam untuk langsung percaya. Ia butuh waktu, dan Arga tahu itu. Mereka tak berpelukan, tak saling menjanjikan apapun. Tapi saat mata mereka bertemu dan saling mengangguk pelan, ada pengakuan yang lebih kuat dari kata-kata, bahwa cinta tidak selalu datang di waktu yang tepat, tapi ia selalu layak diperjuangkan. Di Bukit Senja itu, dua hati yang pernah saling diam, akhirnya memilih untuk saling melihat, dan mungkin, memulai cerita baru, tanpa harus melupakan luka lama. Langit perlahan berubah warna, dari jingga ke ungu yang tenang. Raya dan Arga masih duduk berdampingan, membiarkan waktu berbicara untuk mereka. Tak ada janji manis, tak ada kata, selamanya, hanya kesediaan untuk mencoba memahami satu sama lain lagi, kali ini tanpa harus saling menunggu dalam diam. Mungkin cinta tak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, tapi saat dua hati akhirnya saling melihat, disitulah keajaiban kecil dimulai. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke studio musik, tempat yang dulu jadi saksi bisu luka dan pengakuan. Kali ini, tak ada keheningan canggung. Hanya tawa ringan, obrolan sederhana, dan Arga yang mulai menulis lagu baru, tentang seseorang yang selama ini ada, tapi tak pernah ia sadari. Lagu itu ia beri judul, Yang Diam, Tapi Setia. Dan saat ia menyanyikannya di hadapan Raya, ia tahu, mungkin itulah cara terbaiknya meminta maaf dan memulai kembali. Nara, yang kini lebih sering menyendiri, tersenyum saat mendengar kabar mereka. Ia tak pernah menyangka bahwa kejujurannya justru membawa dua hati untuk saling bertemu. Kadang cinta memang harus kehilangan dulu, untuk benar-benar tahu siapa yang layak diperjuangkan. Dan dalam diam, Nara pun belajar, bahwa tidak semua cinta harus dimiliki, sebagian hanya perlu dilepaskan dengan ikhlas. Waktu berlalu, dan sore itu di bukit yang sama, mereka kembali bertiga, Raya, Arga, dan Nara. Bukan lagi sebagai cinta segitiga yang menyakitkan, tapi sebagai tiga jiwa yang akhirnya memahami takdir masing-masing. Tidak semua cerita cinta berakhir bahagia, tapi mereka memilih untuk menjadikannya damai. Dan kadang, itu jauh lebih berharga. Karena dalam hidup, yang terpenting bukan siapa yang lebih dulu dicintai, tapi siapa yang tetap tinggal, bahkan saat hatimu tak pernah menoleh padanya. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini hingga akhir. Semoga kalian yang menonton juga menemukan cinta yang tenang, jujur, dan saling melihat. Dan jika saat ini kamu sedang mencintai seseorang dalam diam, semoga hatimu diberi kekuatan untuk bertahan, melepaskan, atau mungkin akhirnya diperjuangkan. Terima kasih, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya.